Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Heriansyah dan Nama rekan saya saya Jami, kami berdua dari Teknik Sipil Universitas Universitas Dian Dian Nusantara. Nusantara. Sebelumnya kami berdua ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen kita Bapak Bapak Islahul Ben selaku dosen selaku dosen pengampu pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pendidikan Karakter. Karakter. Pada kesempatan ini saya dan rekan saya ini akan bicara mengenai topik yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita dalam menuju kesuksesan, yaitu karakter. Karakter adalah fondasi yang kuat untuk mencapai potensi yang penuh dalam diri kita. Setiap individu pasti memiliki potensi yang luar biasa, dan saat kita belajar untuk menggali potensi tersebut, kita dapat mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Menggali potensi diri adalah proses yang melibatkan penemuan, pengembangan, pemanfaatan sumber daya yang ada dalam diri kita. Ini adalah fondasi karakter sukses yang akan membantu kita mencapai tujuan kita, baik dalam karir, hubungan, atau kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum lebih lanjut, kita itu harus mengetahui apa itu karakter gitu. Jadi karakter itu adalah seperangkat nilai, sifat, dan prinsip yang membentuk seseorang, membentuk identitas seseorang. Karakter ini adalah inti dari siapa kita sebenarnya, dan karakter yang kuat adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan meraih impian. Oke, kemudian apa itu karakter sukses? Jadi, karakter sukses itu merupakan karakter yang tidak hanya berkaitan dengan pencapaian materi atau karir, tetapi juga mencakup kebahagiaan, hubungan pribadi yang sehat, dan perasaan pencapaian yang mendalam. Inilah mengapa membangun karakter sukses begitu penting, namun pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat melakukannya. Jadi bagaimana kita melakukannya gitu. Nah, Oke, kami berdua ingin memberikan sedikit tips. Jadi kami tuh mencoba membagi ke dalam 6 tips atau 6 langkah-langkah bagaimana cara untuk membangun karakter sukses gitu. Dimulai dari yang pertama dan yang utama, yaitu adalah mengenal dan memahami diri sendiri. Jadi pertama-tama itu kita perlu memahami diri kita sendiri. Proses mengenal dan memahami diri sendiri merupakan langkah yang sangat awal dan sangat krusial dalam menggali potensi diri. Jadi membangun kesadaran diri yang baik akan membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita. Dengan mengenali secara mendalam apa yang kita kuasai dan di mana kita kurang mampu, itu kita akan dapat mengarahkan diri kita ke bidang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Lalu pendekatan ini akan membantu kita menghindari perasaan kewalahan, lalu hilang fokus dan kurang fokus dalam perhatian hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, fokus pada aktivitas yang sesuai dengan kemampuan dan kelebihan kita dapat meningkatkan motivasi untuk terus tumbuh dan berkembang lagi ke depannya. Oke, yang kedua yaitu memiliki tekad yang kuat dan disiplin. Yaitu kita perlu memiliki tekad yang kuat dan disiplin. Kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi kesuksesan itu memerlukan usaha yang tekun dan konsistensi. Jadi jangan takut untuk menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan, karena hal tersebut adalah bagian dari perjalanan kita menuju kesuksesan. Oke, yang ketiga tadi, yang pertama sudah, yang kedua sudah, dan yang ketiga yang menurut saya juga penting itu adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Jadi yang ketiga ini perlu kita bangun
dan kita tingkatkan, yaitu adalah keterampilan dan pengetahuan kita. Kita tingkatkan secara terus menerus gitu. Saat ini tuh dunia terus berubah dan teknologi sudah berkembang secara cepat dan pesat. Oleh karena itu ya kita perlu terus belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk mengambil peluang untuk belajar hal-hal baru dan meningkatkan keterampilan kita. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan melalui pendidikan formal seperti kursus dan meraih gelar sarjana atau hal yang lainnya. Lalu melalui pengalaman sehari-hari. Ingat bahwa pembelajaran adalah investasi dalam diri sendiri yang paling sangat berharga. Oke, kemudian yang keempat, kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan beradaptasi. Kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi rintangan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan lancar, dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan menemukan solusi kreatif adalah kuncinya. Jadi selain 1, tadi 2, 3, 4, 5, ini yang kelima adalah hubungan sosial yang baik gitu. Jadi yang kelima itu kita harus menjaga hubungan sosial yang baik gitu. Karakter yang sukses itu seringkali diperkuat oleh hubungan yang baik gitu. Jadi dengan kita memiliki jaringan yang kuat, lalu didukung oleh dukungan sosial yang baik, serta kemampuan berkolaborasi dan beradaptasi yang sangat penting dalam mencapai tujuan kita. Jadi membangun hubungan yang positif dan mendukung itu sangat penting. Yaitu kita perlu memiliki tujuan yang jelas, tujuan memberikan arah, dan tujuan dalam hidup kita dapat memberikan kita alasan dan motivasi untuk terus maju dan bekerja keras agar dapat mencapai tujuan kita. Oke, jadi itu tadi 6 langkah ya dari kita gitu. Dalam membangun fondasi karakter sukses. Sebagai penutup, ya saya ingin mengingatkan kita bahwa membangun fondasi karakter sukses dan menggali potensi diri adalah perjalanan seumur hidup. Ini tuh bukan akhir tujuan, melainkan proses yang terus berlanjut. Mari bersama-sama menjalani perjalanan ini, menggali potensi diri kita dan mencapai kesuksesan yang kita impikan. Mungkin itu saja yang kita bahas ya. Ya, masalah menggali potensi diri. Betul. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan pengucapan, kata-kata yang kurang berkenan. Kita berdua berharap apa yang kita sampaikan dalam 6 langkah tadi itu khususnya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya buat kita berdua, umumnya ya buat bagi yang menonton dan mendengar gitu mengenai 6 langkah ini. Sebenarnya masih banyak, cuman kita rangkum yang menurut kita sangat penting itu ya ada 6 langkah gitu. Sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan ya baik dalam pengucapan, artikulasi dan lain sebagainya. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.